الشيخ يوسف وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanil arabiyyin mubin. Thumma sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdi matid. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin ya rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana bi barakatihi fid darain. Faslun al-fawaidu. Al-ula al-farqu baina Allah wal ilah. Anna al-awwala ismu alam bi dhati al-muqaddasati dhati al-bari jalla wa ala wa ma'nahu al-ma'bud bihaqqin wa thani ma'nahu al-ma'bud bihaqqin aw batilin fa huwa ismun yutlaq ala Allah ta'ala wa ala ghairihi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Saya muliakan seluruh staf PLN dan Majlis Ta'alim dari Mawaddah. Al-Fawaid, kita sampai di pembahasan tentang Al-Fawaid, yaitu faedah-faedah yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Faedah yang pertama, al-ula al-farqu baina Allah wal ilah. Ada perbedaan di antara lafaz Allah dan lafaz al-ilah. Jadi lafaz Allah dan al-ilah itu dua lafaz yang maknanya berbeda. Anna awwala ismu alamin li dzatil muqaddasati dzatil bari jalla wa ala wa ma'nahu al-ma'bud bihaqqin. Lafaz Allah itu adalah ismu yang pertama. Dia adalah nama alam li dzatil muqaddasati, nama yang sebagai tanda terhadap zat. Jadi kalau kita lafazkan Allah itu zat, jangan kita terjemahkan zat yang kita pahami itu. Itu maksudnya bukan zat itu, bukan. Zat itu makhluk. Tapi zat ini wujud. Zat artinya wujudnya Allah, wajibul wujud. Dia adalah satu nama kepada zat yang suci, bukan dasar. Dzatil bari jalla wa ala, yang memiliki kekuasaan mampu menciptakan
Al-Bari itu artinya yang mampu menciptakan segala sesuatu. Al-Bari. Jalla wa'ala, yang maha agung dan maha tinggi derajatnya. Wa ma'nahu al-ma'bud bihaqqin. Maknanya adalah zat yang hak disembah. Itu lafadznya Allah. Di dalam kitab Nuruz Zalam, Syekh Nawawi Al-Batini, beliau menyebutkan satu riwayat. Nama Allah itu artinya Ismun Jami'ul Khairati wal Hasanat. Satu nama yang menghimpun seluruh kebaikan. Itu adalah lafaz Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan lafzul jalalah, lafaz yang begitu agung dan begitu mulia. Di dalam kitab Fathul Mu'in ada sebagian ulama menyatakan bahwa lafaz Allah diambil dari kata ilah, kemudian ditambahkan alif lam. Jadi artinya Allah sembahan yang hak disembah. La ma'buda bihaqqin fi wujudi illallah. Tidak ada sembahan yang disembah yang paling hak di wujud ini, di alam ini, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu makna Allah ya, sehingga kita ketika melafadzkan Allah, itu yang dimaksud adalah Tuhan yang hak. Karena ada Tuhan-Tuhan yang lain yang dianggap oleh golongan-golongan tertentu. Tapi ketika lafaz Allah, itu yang dimaksud Tuhan yang hak. Kalau ilah masih umum. Ilah itu disembah oleh orang beriman disebut dengan ilah. Makanya di situ lafaz isbat ya, la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada sembah. Tidak ada sembah illallah, kecuali Allah. Ada ilah, ada Allah. Tapi di sini yang diisbatkan ilah yang benar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau penyembah berhala, mereka punya ilah-ilah yang lainnya, Tuhan-Tuhan yang lainnya. Sehingga dikatakan di dalam Al-Quran, ketika kau bertanya kepada orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menyatakan yang menciptakan langit dan bumi Allah. Tapi mereka punya ilah-ilah yang lain selain Allah, itu yang namanya syirik. Syirik itu berkeyakinan ada Tuhan selain Allah, bukan menafikan tidak ada Tuhan. Percaya Allah. Orang-orang musyrik itu percaya Allah, tapi mereka percaya juga ada Tuhan-Tuhan yang bersyirikat bersama Allah. Itulah yang disebut dengan syirkun, kesyirikan. Tapi kalau tawasul berbeda. Tawasul, dia meyakini Tuhan yang benar, yang hak disembah hanya Allah. Tapi ada yang lain-lainnya, sesuatu yang dicintai oleh Allah sebagai perantara untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tawasul. Tapi kalau syirik, beribadah meyakini bahwa ini ada Tuhan selain Allah. Beda, dua hal yang sangat berbeda antara tawasul dengan kesyirikan. Nah, sehingga di dalam Al-Quran di surat Luqman, di situ Allah Taala abadikan, la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulanna Allah. Seandainya kamu bertanya kepada mereka itu siapa? Orang-orang musyrik. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka mengatakan Allah. Jadi mereka tambah lagi Tuhan yang lain, itulah yang jadinya syirik. Dan mereka berkeyakinan sebagai Tuhan, bukan sebagai tawasul. Tuhan yang disembah. Di dalam ayat yang lain kan Allah Ta'ala nyatakan bagaimana sih orang-orang musyrik ketika mereka ibadah kepada Allah. Mereka menyatakan apa? Dan Allah tegaskan di dalam Al-Quran, ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka. Loh, lafaz pertama, mereka bukan tawasul tapi ibadah. Ibadah kepada berhala. Kalau tawasul bukan menyembah, mana ibadah di situ menyembah. Kami menyembah kepada mereka. Atau di dalam Al-Quran,
kami menyembah kepada mereka illa, dan kecuali liyukarribuna ilallahi zulfa, agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah. Nah, kata mendekatkan kami kepada Allah bisa dua. Yang benar satu, yang salah satu. Yang benar tawassul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi wasilah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekat kepada Allah. Nah, mendekat kepada Allah lewat tawassul boleh, karena dia tidak menyembah kepada sesuatu yang dianggap bisa menyampaikan dia dekat dengan Allah. Itu bedanya. Tapi kalau syirik, dia ibadah, dia sujud, dia membuat ritual ibadah berkeyakinan bahwa ini Tuhan yang juga akan menyampaikan kepada Allah. Itu beda antara syirik dan tawassul. Makanya di sini Allah kabarkan, Allah nyatakan, Allah tegaskan, Allah ikhbarkan, ma na'buduhum, kami tidak menyembah kepada berhala-berhala tersebut, illa, kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah. Kita harus garis bawahi lafaz na'buduhum. Kalau tawassul dan tawassal bihim, kami bertawassul dengan sebab mereka agar bisa dekat dengan Allah. Kalau syirik, na'buduhum, kami ibadah kepada mereka karena dianggap mereka Tuhan. Itu perbedaan antara syirkun dan tawassul. Nah, kata ilah di sini, wa tsani ma'nahu al-ma'bud bihaqqin aw batil. Ilah itu maknanya adalah sembahan yang hak ataupun sembahan yang batil disebut dengan ilah. Bahwa ismun yutlaq 'ala Allah Ta'ala wa 'ala ghairihi, dan dia dinamakan juga, didefinisikan juga kepada Allah dan juga Tuhan selain Allah. Artinya Tuhan selain Allah dinamakan juga ilah. Dinamakan ilah. Kalau Aristoteles, ya seorang filosof, dia punya terminologi yang berbeda dengan lafaz Tuhan. Di dalam kitab Al-Milal wa Nihal yang ditulis oleh Imam Siristani, itu dia sebutkan lafaz Allah, lafaz ilah dengan terminologi al-muharrikul awal, penggerak pertama. Aristoteles meyakini bahwa di alam semesta ini ada zat yang maha tunggal, yang dia menggerakkan seluruh alam semesta beserta isinya, maka disebut dengan al-muharrikul awal. Itu yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lafaz Allah dan ilah. Dan lafaz ini memang Allah sudah setting kita ucapkan dalam setiap keadaan, tanpa menggerakkan bibir pun bisa kita lafazkan. Allah, Allah. Bibir tidak perlu. Lafaz yang paling ringan di dalam lisan ketika diucapkan, tapi sangat besar dia punya asrar, dia punya sir. Sangat besar dia punya kedudukan lafaz tersebut. Tanpa menggerakkan bibir kita bisa ucapkan Allah, 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 Allah. Bahkan dikatakan kita hapus semuanya kembali kepada Allah maknanya. Alif dihapus lillah, lam dihapus lahu, lam lagi dihapus yang kedua hu, hu dihapus ghaib, ghaib kembali kepada Allah. Makna ghaib di situ adalah sesuatu yang saat ini kita di dunia tidak bisa melihatnya. Dia ghaib, kita yang hidup di dunia belum bisa melihatnya, makanya disebut dengan ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka beriman kepada yang ghaib. Tapi hakikatnya dia tidak ghaib, dia wajibul wujud. Allah itulah sesuatu yang eksis. Allah itulah zat yang paling ada, wajib adanya. Justru terbalik, kita ini yang ghaib, karena kita makhluk, dari ketiadaan baru menjadi ada. Tapi Allah la awwala lahu wa la akhira lahu, tiada awal baginya, tiada akhir baginya. Nah, itu perbedaan lafaz Allah dan ilah, ya, Allah dan al-ilah. Faedah yang kedua, ats-tsaniyah, waradat as-sighatu bi lafdzil jam'i na'budu wa nasta'in, wa lam yaqul iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Disebutkan lafaz jamak
kami, bukan aku. Padahal diperintahkan kita membaca surat Fatihah, semuanya disuruh baca satu persatu, baik imam maupun makmum. Tapi lafaz yang digunakan bukan lafaz iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in, kepadamu lah aku menyembah dan kepadamu lah aku minta pertolongan. Harusnya seperti itu karena kita masing-masing baca. Tapi lafaz yang digunakan kami. Apa maksudnya di situ? Bisighatil mufrad wa dzalika lil i'tiraf bil qusul 'abdi 'anil wuquf fi babil mulki fi babil malikil muluk. Dengan bentuk jamak itu menunjukkan kita mengakui kalau sendiri ibadah kita masing-masing secara personal, masing-masing satu persatu diwakilkan untuk dirinya sendiri bentuk ibadah tersebut kepada Allah, maka sungguh itu adalah sesuatu yang kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengatakan ana ya rabbal abdi hakim dalil la yaliqu bi an aqifa hadzal mawqifa fi munajatika bi mufradi. Seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, saya seorang diri, ana, saya adalah hamba yang hina, yang penuh kekurangan. Tidak layak saya berdiri di hadapanmu bermunajat kepadamu seorang diri saya, karena saya itu tidak ada apa-apanya, saya itu banyak kurangnya. Maka tidaklah sempurna ibadah saya, banyak cacatnya, banyak kurangnya. Bal andimu ila salakil mu'minin, bal andimu ila salakil mu'minin al-muwahhidin. Maka aku gabungkan ibadahku dengan ibadahnya orang-orang beriman seluruhnya, para nabi, para rasul. Fataqabbal du'ai, maka terimalah doaku fi zumratihim, di dalam kumpulan mereka. Jadi kita seakan-akan menggabungkan ibadah kita dengan ibadah seluruh orang beriman. Itu kalau kita sendiri saja itu banyak kurangnya. Tapi kalau digabung, di situ ada sholatnya para nabi, di situ ada sholatnya para rasul, di situ ada sholatnya para malaikat, di situ ada sholatnya para aulia, para sholihin. Nah, cacatnya kita tertutupi dengan adanya sholat-sholat mereka. Maka kita gunakan di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami ibadah kepadamu dan kami meminta pertolongan kepadamu. Bukan aku ibadah kepadamu. Aku siapa? Aku banyak kurangnya, aku banyak dosanya, aku banyak cacatnya, aku hina, aku pendosa. Maka tidak layak kita berdiri membawa ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membawa nama aku, itu tidak layak. Jadi berkat para nabi, para rasul. Dan di antara mereka yang paling sempurna ibadahnya Nabi Muhammad SAW, yang terselamatkan dengan adanya beliau, dengan adanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fanahnu jami'an na'buduka wa nasta'inu bik. Maka kami seluruhnya ibadah kepadamu dan kami meminta tolong kepadamu. Itu faedah yang kedua. Al-fawaid ats-tsalisah, faedah yang ketiga, nusiba ni'matu ilallahi subhanahu wa ta'ala an'amta alaihim wa lam yunsab ilaihi al-idlal wal ghadab. Dinisbatkan nikmat kepada Allah. Ketika Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Fatihah, an'amta alaihim, engkau telah memberikan nikmat kepada mereka. Nikmat kita nisbatkan kepada Allah, engkau. Walam yunsab ilaihi al-idlalu wal ghadabu. Tapi ketika kesesatan dan kemurkaan tidak dinisbatkan kepada Allah, tidak dikatakan engkau yang menyesatkan atau engkau yang murka, padahal itu dari Allah juga. Falam yaqul ghadabta alaihim, kita tidak membaca di surat Fatihah ghadabta alaihim, kamu murka kepada mereka. Au alladzina adlaltahum, atau orang-orang yang telah kamu sesatkan mereka. Wa dzalika li ta'limil ibad, al-adab Allah. Itu semua adalah pelajaran bagi hamba-hamba Allah untuk beradab kepada Allah Ta'ala. Padahal itu semua dari Allah. Tapi adab tidak boleh kita sebutkan. Keburukan-keburukan itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan di sini fasyarru la yunsab
la yunsabu ilallahi ta'ala adaban, maka keburukan itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adaban sebagai bentuk adab kepada Allah taala. Wa in kana minhu taqdira, walaupun itu semua adalah ketetapannya Allah. Kita sering baca mukaddimah, yahdi man yasha wa yudlil man yasha. Dia yang memberikan petunjuk, dia juga yang memberikan kesesatan. Tapi ucapan ini sebagian ulama sufi mereka hindari kata dia di situ karena ta'adduban kepada Allah taala. Tapi karena ini memang sikot dari Nabi ya, itu mukaddimah itu sikotnya dari Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kontesnya khutbah pada waktu itu. Nah, tapi kalau kita mau mengittiba ya yang paling sempurna ta'adduban kepada Allah, memang dihindari lafaz-lafaz yang seperti itu. Kita ittiba di dalam khutbah ya karena sikotnya itu dari Nabi. Kita ikut Nabi. Pasti ada hikmahnya kenapa Nabi menyatakan demikian. Itu akan dilihat dari aspek di mana keadaan umat pada waktu itu, ya, sehingga Nabi lafazkan kalimat tersebut. Jadi sehingga sesuai dengan konteks daripada apa yang Nabi sampaikan dengan mukaddimah yang beliau nyatakan, yahdillah may yasha wa yudlil may yasha. Fasyar la yunsabu ilallahi ta'ala adaban, maka keburukan tidak boleh dikaitkan kepada Allah sebagai bentuk adab kepada Allah. Wa in kana minhu taqdiran, walaupun itu adalah ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Al khairu kulluhu bi yadaika wasyarru la yunsabu ilaika. Kebaikan seluruhnya ada di dalam kekuasaanmu dan keburukan tidaklah dikaitkan kepadamu. Itu bahasa adab ya, bahasa adab. Tapi kalau bahasa hakikat itu khalaqallah kulla syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Khalaqal khaira wasyarra. Allah ciptakan kebaikan dan juga Allah ciptakan keburukan. Itu bahasa hakikat. Tapi kalau bahasa adab, lafaz tadi itu al khairu kulluhu biyadaik. Kebaikan seluruhnya di kekuasaanmu. Wasyarru la yunsabu ilaika, dan keburukan tidak boleh dikaitkan kepada engkau, tidak dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fawaid 3 poin di dalam surah Al-Fatihah. Insyaallah pertemuan berikut kita akan membahas khatimat fi bayani asrar al-qudsiyah fi Fatihatil Kitab Al-Aziz. Penutup. Jadi masih ada satu pertemuan lagi di dalam penutup surat Al-Fatihah. Ini adalah penjelasan dari kitab Muqaddimah fi Tafsir yang ditulis oleh, kalau kita kenal di dunia politik Islam, pendiri Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir. Ya, namanya Asy-Syahid Al-Imam Hasan Al-Banna. Beliau punya kitab Muqaddimah Tafsir. Dan saya punya kitabnya, alhamdulillah. Kitabnya beliau ada di perpustakaan saya. Ya, Muqaddimah Tafsir, dan cukup bagus. Ya, terlepas dari masalah politik di kalangan ulama Azhar terhadap penilaian terhadap Hasan Al-Banna itu masih terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mendukung, ada yang menyalahi dan seterusnya. Ya, karena memang beliau mendirikan Ikhwanul Muslimin itu juga ada unsur politik. Jadi dia sebagai partai politik juga bergerak di dalam dakwah Islam. Visi misi yang paling utama adalah mengembalikan khilafah Islamiyah. Tapi berbeda dengan Hizbut Tahrir, beda. Hasan Al-Banna, Hizbut Tahrir berbeda. Kemudian disebut dengan Asy-Syahid karena memang meninggal dibunuh. Kemudian naik mobil, kemudian diserang dengan senjata, ditembak, meninggal di dalam mobil, sehingga disebut dengan gelar Asy-Syahid. Ya, kemudian juga punya zikir terkenal Al-Ma'thur. Ya, dijual di mana-mana itu kumpulan-kumpulan zikir daripada Hasan Al-Banna. Ya, terlepas daripada itu, Syekh Ali Zubuni memasukkan tafsiran Fatihah di bagian penutup dari surat Al-Fatihah. Insyaallah pertemuan berikut kita akan bacakan penjelasan dari Hasan Al-Banna tentang Asrar Qudsiyah fi Fatihatil Kitab Al-Aziz, ya, fi Fatihatil Kitab Al-Aziz, yaitu
rahasia-rahasia yang suci di dalam suratul Fatihah yang mulia.